Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 406 harus mati. Kalau begitu aku tidak peduli, aku hanya bisa memberimu 3 hari. Rose tersenyum dan menepuk Lin Yu dengan punggung pisau. Lalu tersenyum, oke, pergi tidur. Setelah berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan botol kecil dan mengocoknya di depan mata Lin Yu, dan bau aneh datang. Lin Yu tiba-tiba merasakan bunga di depannya, dan jatuh di tempat tidur tanpa perasaan. Rose mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Lin Yu Qingxiu, dan tersenyum, adik, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu, tapi apa yang bisa aku lakukan? Saat dia mengatakan itu, dia menghela nafas sedikit, kesedihan muncul di antara alisnya, dan dia berbisik lembut, dalam hidup, ada terlalu banyak tubuh yang tidak disengaja. Hei, saudara, bangunlah, matahari sedang berjemur. Saya tidak tahu berapa lama, Lin Yu mendengar suara lembut linglung, lalu perlahan membuka matanya, dan melihat wajah cantik menghadapnya, menghembuskan napas dan berkata, adik kecil, kamu babi, bisa tidur nyenyak. Lin Yu meremas matanya, dan tidak dapat mengingat bagaimana dia tidur tadi malam. Dia mendongak dan melihat bahwa matahari sudah bersinar di luar jendela. Melihat Rose dengan rambut tergerai, mengenakan piyama, dan malas dan santai, Lin Yu tidak bisa tidak merasakan sedikit ilusi. Seolah-olah mereka benar-benar pasangan yang baru saja mengalami malam hujan dan awan. Terutama ketika dia melihat puncak ganda bulat yang sedikit terbuka dan pinggang putih dari garis leher mawar, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gatal. Dia tidak tahu mengapa dia selalu merasa tidak terkendali ketika menghadapi wanita ini, tetapi dia memikirkan hari esok. Ketika seorang wanita akan membunuhnya tanpa ragu-ragu, perasaannya yang berdesir dan menawan segera menghilang tanpa jejak. Setelah Lin Yu mandi, dia melihat Rose memegangi tangannya di kusen pintu, rambutnya bergelombang di satu sisi, dan dia memandang dirinya seksi dan menawan dan tersenyum, adik kecil, kamu mungkin sibuk hari ini. Setelah membantu Xiaozi suntik sebentar, kamu harus membantu anak-anak panti asuhan untuk ke dokter. Sebelum orang itu meninggal, selalu ada yang tertinggalkan. Kamu juga dianggap berjasa. Apakah saya harus mati? Lin Yu menatapnya dan tersenyum. Kamu harus mati. Wajah Rose masih dipenuhi dengan senyuman lembut. Karena aku harus mati, bisakah kamu memberitahuku siapa dirimu dan siapa yang dihasut untuk membunuhku? Tidak ada yang salah dengan permintaan ini, kan? Lin Yu tersenyum pahit. Tidak ada yang salah dengan itu, tentu saja tidak apa-apa, bahkan jika seseorang mati, dia harus mati dengan jelas. Rose mengangguk setuju. Lin Yu sedikit terkejut, menatapnya penuh harap, menunggunya untuk berbicara. Tapi sebelum kamu mati, aku tidak akan memberitahumu, adik kecil. Rose berkedip padanya, tapi jika kamu tampil bagus hari ini, mungkin aku akan memberitahumu sebelumnya. Tapi jika kamu berani hari ini, jika Anda tidak mendengarkan saya, atau jika Anda memindahkan sesuatu yang bengkok, saya tidak keberatan membunuh Anda di depan sekelompok anak-anak. Dia berbisik pelan ketika dia mengatakan ini, tapi perasaan dingin itu terasa dingin. Arti kata-katanya sangat jelas, jika Lin Yu berani membuat perubahan, dia akan membiarkan Lin Yu mati dengan cara apapun. Lin Yu tersenyum, tidak berbicara lagi, mengikutinya dengan patuh. Setelah sarapan pagi, mereka pergi ke klinik. Dekan Gong dan Xiaozi sudah menunggu di klinik. Dekan Gong mengobrol dengan penuh semangat dengan dokter wanita kemarin dan 2 perawat yang memegang obat. Setelah melihat Lin Yu dan Rose, semua orang langsung menyapa mereka. Dekan Gong tersenyum dan berkata, apakah pasangan muda Anda tidur nyenyak kemarin? Dekan Gong, saya benar-benar merepotkanmu kali ini adalah hati kecilku. Rose berkata sambil mengeluarkan kartu 1 baris dan menyerahkannya kepada Dekan Gong, berkata, ada 100.000 yuan di dalamnya.
Izinkan saya berterima kasih untuk panti asuhan. Tidak mungkin, Suir, bagaimana ini bisa dilakukan? Dekan Gong buru-buru menolak. Presiden Gong, jangan menolak, saya juga ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Rose memaksakan kartu itu ke tangan Din Gong. Oh, Suir, kalau begitu aku akan berterima kasih untuk anak-anak, tapi ini yang terakhir kalinya. Selama bertahun-tahun, kami telah menghabiskan terlalu banyak uang untukmu. Dekan Gong mendesah pelan. Seharusnya begitu. Rose tersenyum dan menoleh untuk melihat Xiaozi. Lin Yu menyipitkan matanya, sedikit berpikir, dan kemudian memanggil Xiaozi untuk mempersiapkan akupuntur untuknya. Sambil meletakkan jarum untuk Xiaozi, perawat kecil itu berlari ke dapur untuk memasak obat Cina untuk Xiaozi. Sesuai dengan instruksi Lin Yu, dia menambahkan setengah dari dosis masing-masing obat. Tidak lama setelah Lin Yu memberi Xiaozi suntikan, perawat kecil itu masuk dengan membawa obatnya. Dr. He, kamu bisa mencobanya dulu. Rose mendengar bahwa dosisnya telah berubah, jadi dia sangat berhati-hati untuk membiarkan Lin Yu minum dulu. Lin Yu tidak menolak, dan menyesap obatnya. Kemudian kulitnya berubah tiba-tiba, matanya tegang, dan dia menyesap 2 kali lagi, menamparkan bibirnya, menoleh ke perawat kecil, dan berkata, "Kamu Aisi, apakah itu mengikuti dosis yang saya katakan?" "Ya, bukankah kamu bermaksud menambahkan setengah dosis untuk setiap rasa?" kata perawat kecil itu dengan cepat. "Ya, tetapi dosis Aisi-mu tampaknya telah ditingkatkan. Pikirkan baik-baik. Apakah tanganmu bergetar ketika kamu mengambil obat, dan kamu menambahkan lebih banyak?" Lin Yu bertanya dengan bingung, menyesap lagi obat, lalu mengangguk dan berkata, "Memang ada masalah dengan dosisnya. Pergi dan masak lagi. Ingatlah untuk mengontrol jumlahnya kali ini. Anda tidak bisa salah sama sekali." "Oh, bagus." Perawat kecil itu mengangguk, lalu berlari kembali dengan sisa obat. Rose memandang curiga ke punggung perawat muda itu, lalu berjalan mendekat, dan jari-jarinya yang ditutupi cat kuku merah naik ke bahu Lin Yu, berpura-pura mencubit bahunya untuk Lin Yu, dan pada saat yang sama membungkuk dan berbisik di telinganya, "Adik laki-laki, apakah kamu tidak ingin mempermainkan saya, bukan? Saya menyarankan Anda untuk menghilangkan pikiran bengkok tentang melarikan diri. Obat pada Anda memiliki efek jangka panjang, dan selain saya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelesaikannya. Hidupku ada di tanganmu, bagaimana aku berani bermain trik?" Lin Yu tersenyum tak berdaya. "Jelaskan saja, apa yang kukatakan pagi ini bukanlah untuk menakutimu. Jika kamu berani membuat perbedaan, aku akan membunuhmu segera." Rose menyingkirkan ekspresi menawan, nadanya sangat dingin, dan dia tidak lupa. Dengan kedua tangan diintensifkan, dia meremas bahu Lin Yu. Kulit Lin Yu tiba-tiba berubah dan dia menyeringai kesakitan. Tangan wanita ini begitu kuat sehingga dia hampir menghancurkan tulang belikatnya. "Lagi pula, jika ada masalah dengan obat yang kau berikan pada adikku, kau tidak akan mati sendirian saat itu. Aku akan mencari keluargamu satu persatu dan mengirim mereka untuk menemanimu." Rose tersenyum lembut lagi dan muntah hangat. Nafas panas berbisik di telinga Lin Yu, "Apakah kamu tidak terlalu merindukan istrimu? Maka aku akan menjadi orang pertama yang mengirimnya ke bawah untuk melihatmu." Hati Lin Yu bergetar ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tidak berbicara, dan mengepalkan tinjunya dengan paksa. "Jadi jika kamu tidak ingin mereka mati, maka kamu harus patuh." Dia berkata bahwa dia tersenyum, menepuk bahu Lin Yu dengan ringan, berbalik dan berjalan kembali. Setelah beberapa saat, perawat kecil itu datang lagi dengan semangkuk obat. Tanpa menunggu instruksi Rose, Lin Yu berinisiatif untuk bangun dan meminum 2 teguk obat, menikmatinya dengan hati-hati, dan kemudian mengangguk dan berkata, "Tidak masalah kali ini." Saat dia mengatakan bahwa dia membawa obat untuk Xiaozi, dia melihatnya meminum obat sepenuhnya. "Dr. He, jika adikku meminum obatmu,
kau tahu konsekuensinya. Rose menatap Lin Yu dengan waspada dan mengingatkannya dengan senyuman. Suir, Tuan, dia adalah pacarmu, bagaimana mungkin dia tidak mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan Xiaozi? Dekan Gong berkata sambil tersenyum, tapi kamu gadis itu benar, bagaimana kamu bisa berbicara dengan pacarmu seperti itu? Aku tidak bercanda. Rose mengedipkan mata dan tersenyum, lalu berkata kepada Lin Yu, ayo pergi, dan lihat apakah anak-anak lain sakit. Lin Yu mengabaikannya dan bergegas ke perawat di sampingnya dan berkata, Xiaozi butuh istirahat sekarang, bawa dia kembali ke kamar dan istirahat. Oke. Perawat itu berjalan keluar dengan Xiaozi setelah berbicara. Rose memandang punggung Xiaozi dengan penuh kasih sayang, dan kemudian mendesak Lin Yu dengan lembut, pergi, mengapa kamu masih duduk? Mau kemana? Lin Yu bertanya sambil menatapnya. Bukankah kamu baru saja membicarakannya? Pergi dan temui anak-anak, kata Rose lembut. Jaga anak-anak. Lin Yu tersenyum dan berkata, mengapa? Apakah kamu ingin menggunakan metode ini untuk menghapus dosa-dosamu? Rose mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia tampaknya mendengar permusuhan dalam kata-kata Lin Yu. Dia tanpa sadar melirik Dekan Gong dan yang lainnya, yang memiliki wajah yang tidak dikenal, dan tersenyum pada Lin Yu, apa yang kamu bicarakan? Nah, mengapa saya tidak bisa mengerti? Apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja saya katakan kepada Anda? Ketika dia berbicara, dia membalikkan wajahnya secara khusus, dan cahaya dingin di matanya memandang ke arah Lin Yu, dan tangannya telah menyentuh belati di pinggangnya dengan lembut di bawah tatapan Lin Yu. Kenapa? Aku ingin mengguncang pantat lamamu, apa kau takut? Lin Yu masih terlihat tenang, seolah-olah dia telah menyingkirkan hidup dan mati dari gambar, dan berkata sambil tersenyum, kamu lari ke panti asuhan untuk berpura-pura orang baik menyumbangkan uang dan barang, nyatanya, untuk menghapus rasa bersalah di hati mereka. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kamu gila? Melihat Lin Yu berbicara tanpa rasa takut, wajah Rose tiba-tiba tenggelam, dan ada ancaman yang jelas dalam suaranya. Tapi sayang sekali, dosa-dosamu, tidak peduli berapa banyak perbuatan baik yang kamu lakukan, kamu tidak bisa menyingkirkannya. Lin Yu mengabaikannya sama sekali dan masih berkata pada dirinya sendiri, jika anak-anak di panti asuhan ini tahu bahwa suir mereka dengan ramah berteriak kakak, orang baik yang terus berteriak adalah pembunuhan yang mematikan. Tutup mulutku. Rose memotongnya dengan raungan marah, dan kemudian menoleh ke Dekan Gong, dokter wanita dan perawat wanita dan berkata dengan dingin, otaknya pernah terbakar sebelumnya, dan sekarang dia mungkin sakit lagi. Kamu keluar dulu dan aku akan berbicara dengannya. Hah? Oh, bagus, bagus. Dekan Gong yang bingung dan yang lainnya segera mengangguk setuju dan berbalik untuk berjalan keluar. Sejujurnya, suir di depanmu ini sebenarnya adalah pembunuh keji. Lin Yu mengangkat volumenya dan berkata dengan dingin. Pembunuhan. Ekspresi Dekan Gong dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Lin Yu berkata dengan dingin, tidak buruk, dan pengadilan kematian. Pada saat ini, Mawar yang marah itu benar-benar kesal dengan kata-kata Lin Yu dan kehilangan kesabarannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan belati, menendangnya, dan bergegas menuju Lin Yu dengan belati langsung ke hati Lin Yu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.